Air kehidupan yang memulihkan adalah tema khotbah Gereja Masehi Injili di Minahasa mulai tanggal 23 sampai 29 Oktober 2022. Tema ini didasarkan dari pembacaan kitab suci Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 21. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, puaskanlah dahaga kami dan kenyangkanlah kami dengan air hidup dan roti sorga, agar kami semua boleh menikmati hari-hari baik dengan tubuh rohani yang sehat, oleh karena kami menikmati firman-Mu sebagai air hidup yang terus memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, firman Tuhan Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 21, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang kasih karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu.
dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, pernahkah kita mengalami perasaan ditolak, dihina, diabaikan, atau tidak dianggap? Saudara tidak sendiri. Orang-orang Samaria di zaman Yesus telah merasakan hal yang sama dari saudaranya sendiri, orang-orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, Samaria adalah orang kafir dengan ras yang tidak murni. Oleh karena perkawinan campur antara bangsa Asyur, bangsa Kanaan, dan orang-orang Samaria. Walaupun Samaria dahulu adalah orang-orang Israel dengan 10 suku. Samaria di waktu itu adalah wilayah di Palestina Tengah, berada di antara Yudea dan Galilea. Mereka membangun bait Allah sendiri di Gunung Gerizim, memilih imam sendiri, mengikuti hukum Taurat versi sendiri. Karena itu orang Israel tidak menyukai orang Samaria yang dianggap tidak setia kepada Allah Israel. Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 21 mengisahkan tentang seorang perempuan Samaria yang juga bukan orang terpandang. Ia pendosa karena ia hidup dengan seorang laki-laki tanpa menikah atau kumpul kebo. Sebelumnya, perempuan ini telah memiliki 5 suami. Yohanes pasal 4 ayat 18. Selain itu, ia adalah seorang yang miskin dan hampir terbuang dari masyarakat. Itulah sebabnya perempuan ini menimba air di sumur Yakub di siang hari, kira-kira pukul 12 siang di ayatnya yang ke-6. Hal ini adalah untuk menghindari masyarakat umum karena di saat itu situasi sepi. Teolog Hagelberg ia mencatat bahwa tidak biasa orang-orang pergi ke sumur untuk menimba air pada jam 12 siang. Tetapi perempuan ini sengaja menghindari orang lain karena ia merasa tertolak dan terhina. Terbukti dari caranya yang datang sendirian ke sumur. Saudara yang Tuhan Yesus berkati, seorang teolog D.W. Ellis, ia mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan yang paling memahami kelakuan dan kehidupan manusia. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 21 dengan tema air kehidupan yang memulihkan adalah firman yang memberi pengharapan bahwa Yesus datang membawa air hidup, yaitu Roh Kudus. Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39 firman Tuhan.
Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kehadiran Yesus adalah untuk mengoreksi orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi. Baik Samarianisme dan Yudaisme dilayani oleh Yesus dan diberi pemulihan sebagai ciptaan baru. Pulih artinya kembali seperti semula dan kembali baik. Karena itu Yesus yang paling memahami siapa kita. Yesus yang paling memahami siapa saya dan saudara-saudara. Seperti halnya Dia memahami orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi. Saudara, firman Tuhan ini datang kepada kita sebagai jemaat dalam konteks Gereja Masih Injili di Minahasa, untuk kita mau melihat bagaimana cara Yesus untuk memulihkan keadaan kita. Saudara, saya mencatat 3 hal dari bagian firman Tuhan ini. Saya membagi bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat 9, yaitu Yesus mengasihi semua orang. Lalu yang kedua ayat 10 sampai ayatnya yang ke-19, bahwa Yesus adalah sumber air hidup. Dan yang ketiga ayat 20 dan 21, bahwa Yesus melampaui tembok gereja. Saudara, yang pertama, cara Yesus memulihkan keadaan dan kehidupan kita adalah Yesus mengasihi semua. Yesus memilih Samaria menjadi tempat kemenangan rohani. Di ayat 4, di situ dicatat, Ia harus melintasi Samaria. Yesus harus melintasi Samaria. Saudara, Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem dengan sengaja, tetapi juga oleh penginjil Yohanes mencatat harus melintasi daerah Samaria untuk memberitakan Injil keselamatan serta merombak paradigma orang Yahudi yang menganggap bahwa orang di luar mereka adalah orang kafir. Yesus melakukan pelayanan multikultural kepada semua orang. Bahkan Yesus bercakap dengan seorang perempuan Samaria sebagai hal yang tidak lazim dalam budaya Israel. Apalagi meminta air untuk diminum dari cawan atau timba seorang Samaria. Dan karena itu Yesus merombak tradisi. Saudara, sebagai umat Tuhan, marilah kita menerima mereka yang berbeda dengan kita. Mereka yang bergumul, yang menderita, yang berbeda suku, yang berbeda agama. Lalu kita melihat mereka sebagai saudara. Karena kasih Yesus adalah milik semua orang, bukan hanya milik orang-orang percaya. Jika Yesus mengasihi semua orang, maka mengapa kita harus menolak, harus menghina, harus membenci orang-orang yang berbeda dengan kita? Yang kedua, ayat 10 sampai ayat 19. Yesus adalah sumber air hidup.
Saudara, air dari bahasa Ibrani mayim dan bahasa Yunani hudor mau mengisahkan bahwa di Timur Tengah sumber air itu sangat minim. Karenanya dalam Alkitab, air menjadi kebutuhan yang penting dan menonjol. Tidak ada yang lebih gawat bagi mereka daripada tidak ada air. Yeremia pasal 14 ayat 3 dan 4. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air. Sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Sekali lagi, menjadi hal yang sangat gawat bagi orang Israel ketika mereka tidak mendapatkan air. Yeremia pasal 2 ayat 13 menyebutkan bahwa Tuhan adalah air hidup. Yeremia pasal 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Tuhan adalah sumber air hidup, seperti juga yang dicatat oleh Yohanes pasal 4 ayat 10 dan ayat 14. Air juga adalah simbol pentahiran, yaitu untuk membersihkan diri dari segala kecemaran dan kenajisan. Itulah sebabnya bejana pembasuhan ada di depan mezbah-mezbah sebagai peringatan tentang perlunya pembasuhan pada waktu mendekati hadirat Allah. Keluaran pasal 30 ayat 18. Tetapi juga dalam kisah Nuh, air adalah alat untuk menghukum sekaligus menyelamatkan. Saudara, dalam perjanjian baru, Yohanes pasal 4 di situ menjelaskan bahwa air juga mengisahkan atau menjelaskan tentang pembaptisan, yaitu pembaptisan Yohanes dan pembaptisan Yesus oleh murid-muridnya. Sekali lagi, karena di Timur Tengah sumber air itu sangat sulit, sehingga dalam Alkitab air menjadi kebutuhan yang sangat penting dan paling utama. Saudara, kita melihat dalam Yohanes pasal 4 yaitu sumur. Sumur pada masa itu sering diperebutkan karena sulitnya air. Namun sumur Yakub menjadi tempat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus menjanjikan air hidup kepada perempuan itu sebagai ganti air yang diambilnya dari sumur Yakub. Karena itu sumur Yakub lebih dari sekedar penampungan air hujan. Secara teologis, Yesus menggunakan simbolisme ini untuk mata air hidup yang memancar, mau mengungkapkan sukacita dan kegembiraan karena kehidupan baru yang ditawarkan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memahami bahwa Yesus adalah sumber air hidup, maka mari seperti perempuan Samaria di ayat 15, ia berkata kepada Yesus, "Berikanlah kepadaku air itu agar aku tidak haus lagi dan aku tidak perlu datang ke sumur ini untuk menimba air lagi." Saudara, perempuan Samaria itu adalah pendosa. Dosa atau perbuatan melawan kehendak Allah membuat kita ditolak,
Kita dihina seperti perempuan Samaria. Dosa membuat hidup kita jauh dari damai sejahtera. Maka hari ini mari kita belajar bahwa ketika air adalah kebutuhan yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang Israel, tapi juga orang-orang Samaria pada masa itu. Tetapi juga kita di masa ini, ketika air adalah kebutuhan pokok untuk kita minum, mandi, memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Tetapi juga air bagi tubuh manusia itu menjaga kadar cairan tubuh agar tidak mengalami gangguan pada fungsi pencernaan dan penyerapan makanan, tetapi juga sirkulasi oksigen dan ginjal. Lalu yang kedua, air berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh yang normal. Dan yang ketiga, air memberikan energi pada otot dan sendi. Jika sebegitu pentingnya air bagi manusia, bagi tubuh manusia, maka lebih dari itu, Yesus yang adalah sumber air hidup, Dia segala-galanya. Yesus datang menawarkan air hidup kepada perempuan Samaria, tetapi juga kepada saya dan saudara-saudara di saat ini. Maka mari seperti perempuan Samaria kita berkata, berikanlah kepada kami air itu ya Yesus. Sebab Yesus bukan hanya menawarkan, tetapi memberikan kehidupan yang baru kepada saya dan saudara-saudara, yaitu hidup yang kekal. Yang ketiga, saudara, ayat 20 dan 21 dari Yohanes pasal 4, bahwa Yesus melampaui tembok gereja. Saudara, pernahkah kita mendengar kalimat, gereja saya yang paling benar, dan yang di situ tidak? Di sini ada Roh Kudus, di situ tidak ada. Juga menjadi menarik ketika ada sebuah pertanyaan yang bertanya, Tuhan, apakah agamamu? Yesus, di manakah gerejamu? Adakah kita yang dapat menjawab pertanyaan ini? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika orang Yahudi mengklaim bahwa tempat penyembahan kepada Allah adalah di Bait Allah di Yerusalem, sementara bagi orang Samaria tempat penyembahan adalah di Bukit Gerisim, maka Yesus berkata bahwa saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di Gerisim, juga bukan di Yerusalem. Artinya bahwa Yesus melampaui tembok gereja. Yesus mengasihi penyembah-penyembahnya yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Maka jemaat yang Tuhan Yesus berkati, adalah sebuah hal yang bijak ketika firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa yang pertama, tingkat keimanan seseorang akan menentukan perilakunya dan cara dia melihat orang lain. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang seperti halnya Yesus, justru dia akan semakin menerima perbedaan, menghargai perbedaan, dan merangkul perbedaan, bukan menjauhi dan menghindarinya. Sekali lagi, semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka ia akan menjadi orang yang menghargai dan menerima perbedaan. Yang kedua, saudara, pesan firman Tuhan,
bagi setiap kita yang saat ini merasa tertolak, terhina, tidak dianggap atau diabaikan. Pegang firman Tuhan ini bahwa sesungguhnya pemulihan itu bukanlah hanya sebuah janji, tetapi pemulihan itu akan tergenapi ketika setiap kita membuka sekat-sekat, membuka tembok dan dinding pembatas dalam diri kita untuk mengasihi orang lain, tetapi juga mengasihi Tuhan. Jika kita ingin hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, mari kita menerima kasih Yesus itu yang tidak melihat masa lalu kita, kegagalan kita, dosa-dosa kita, dan tidak mengingatnya lagi. Kita terima Dia dengan kasih-Nya. Lalu kita menerima Yesus sebagai sumber air hidup yang memberikan kehidupan baru kepada kita. Dan kita menyembah Yesus di dalam roh dan kebenaran, bukan dari tembok-tembok gereja yang berdiri kokoh, yang memisahkan dan bukan menyatukan. Saudara, air kehidupan yang membawa pemulihan. Tuhan menolong. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur jika saat ini firman-Mu telah disampaikan. Roh Kudus-Mu bekerja agar setiap pendengar diberkati, diteguhkan, dikuatkan untuk menikmati janji pemulihan, tetapi juga menerima Yesus sebagai sumber air hidup yang terus memancar dan membawa hingga ke kehidupan yang kekal. Ini doa hamba-Mu, diberkatilah semua pendengar dan semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.